Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa satu sektor yang ada rencana mendapatkan insentif dari pemerintah. Apakah insentif ini akan membuat sektor ini bangkit kembali? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Kita akan mulai dengan baca artikel berita ini. Di judul berita bisa kita baca industri farmasi bakal mendapatkan insentif dan ini harapan dari KF. Jadi pemerintah memang ada rencana untuk memberikan insentif di sektor farmasi. Bisa kita baca, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut akan memastikan pemerintah untuk menyiapkan skema insentif yang menarik untuk mendorong investasi di sektor farmasi. Termasuk rencana untuk memberikan insentif berupa tax holiday, menyiapkan kawasan industri untuk sektor industri farmasi hingga bisa terbentuk ekosistem produksi yang lebih baik. Jadi ini rencana pemerintah untuk memajukan sektor farmasi. Dan sekarang kita lihat dulu saham-saham di sektor farmasi saat ini. Yaitu yang pertama saham KF. KF jika kita lihat secara tren saat ini masih sideways. Dan untuk tren jangka menengah juga masih kurang bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Pada bulan Oktober, KF sempat rebound dari support di harga 2.300, berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi bisa kita lihat dua kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 dan masih gagal break. Dan selalu saya jelaskan selama masih gagal break atau naik di atas garis EMA 150, sebuah saham tersebut belum bergerak uptrend. Jadi walaupun sempat naik lumayan tinggi dari 2.300 menyentuh harga 2.500, ini belum uptrend. Dan ternyata setelah gagal break malah bergerak turun kembali. Dan pada tanggal 4 November juga bisa kita lihat KF sempat naik di atas garis EMA 50 dan sempat menyentuh kembali garis EMA 150. Tapi tetap saja ini turun kembali. Apalagi selalu saya jelaskan apabila terbentuk candle seperti ini, menurut saya ini candle kurang bagus karena dorongan ke atas kalah dan dibuat turun kembali. Jadi saat ini support di resisten di EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.480. Dan untuk support kuatnya di harga 2.300. Dan untuk resisten EMA 150 di sekitar harga 2.660. Sekarang kita coba lihat data broker summary. Untuk broker summary bisa kita lihat ini masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing masih melakukan distribusi. Tapi bisa kita lihat saham KF saat ini volume transaksinya masih kecil. Saat ini masih kurang peminatnya karena memang belum ada sentimen positif. Dan secara tren pun saat ini masih sideways saja. Apabila teman-teman mau cari lebih aman adalah tunggu KF berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 150, maka target berikutnya itu langsung di harga 3.000. Tapi apabila teman-teman ingin trading jangka pendek, bisa entry apabila KF berhasil naik di atas garis EMA 50 atau minimal di atas harga 2.500. Dengan target take profit untuk jangka pendek di sekitar harga 2.600 sampai garis EMA 150 di harga 2.660 saat ini. Jadi saat ini sebaiknya wait and see karena ini baru rencana untuk memberikan insentif, belum pasti akan diberikan. Apabila ada kepastian, biasanya saham-saham di sektor ini akan dibuat naik. Berikutnya bisa kita lihat saham INAF atau Indofarma. Indofarma secara grafik memang lebih bagus daripada saham KF karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support di harga 2.400. Sedangkan support berikutnya saat ini bisa kita lihat di sekitar harga 2.230 sampai 2.200. Jadi di sekitar harga ini. Tapi jika kita lihat untuk volume transaksi untuk Indofarma malah lebih kecil. Jadi sangat tidak liquid saat ini. Jadi apabila teman-teman harus pilih antara KF dan Indofarma, saya lebih menyarankan untuk beli saham KF. Tapi saat ini memang kedua saham ini belum layak untuk di entry. Karena memang sedang sideways dan belum ada akumulasi yang membuat potensi saham ini bergerak naik. Tapi bisa kita masukkan ke watchlist untuk dipantau ke depannya.
Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat ini volume transaksi sangat kecil. Jadi terlihat ada distribusi sedangkan asing tidak masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk saham Indofarma saya lihat juga masih ada potensi untuk sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali di bawah garis EMA 50 ini. Dan untuk saham Indofarma pun paling aman apabila teman-teman mau entry, tunggu break dari garis EMA 150 dulu. Apabila mau trading jangka pendek, bisa entry di sekitar harga 2.400 apabila Indofarma masih bisa bertahan dengan target take profit di garis EMA 150 dan saat ini di sekitar harga 2.530. Tapi saham ini harus lebih hati-hati lagi karena lebih tidak liquid dibandingkan KF saat ini. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham IRA. IRA mungkin memang tidak masuk di sektor farmasi, tapi IRA setahu saya pergerakannya sama persis dengan saham KF dan INAF. Ini biasa disebut 3 sekawan atau trio kuek-kuek. Karena apabila satu digoreng, tiga-tiganya biasa juga ikutan digoreng. Jadi saat ini bisa kita lihat secara grafik pun pergerakannya lebih mirip. Saat ini IRA masih bergerak sideways dan saat ini juga berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1770, sedangkan garis EMA 50 di harga 1775. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat masih di harga 1700. Jadi setiap kali menyentuh teman-teman di harga 1700, IRA masih bisa bertahan, tapi saat berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150, IRA masih gagal break. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin disertai adanya sedikit akumulasi. Sedangkan asing masih melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya IRA juga masih ada potensi untuk bergerak sideways dengan range harga 1700 sampai 1800 dalam satu minggu ke depan. Apabila teman-teman mau entry pada saham ini pun, paling aman adalah tunggu dia berhasil naik di atas harga 1800 untuk lebih amannya. Jadi kita entry apabila IRA sudah berhasil naik di atas harga 1800 dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 1900 apabila masih gagal break. Karena memang resisten ini lumayan kuat, bisa kita lihat sudah beberapa kali menyentuh harga 1900 dan gagal break, setelah itu turun kembali menuju harga 1700. Atau teman-teman pingin spekulatif buy di sekitar harga 1700, tapi apabila teman-teman beli di sekitar daerah sini, teman-teman harus hati-hati. Apabila harga 1700 terlewati, IRA akan mulai bergerak downtrend kembali dan berpotensi untuk lanjut turun. Jadi apabila teman-teman mau spekulatif buy di daerah support, apabila ternyata gagal bertahan, pertimbangkan untuk cut loss. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.